Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Di hari ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham True dengan kode saham TRUE. Nama perusahaannya adalah Trinity Dynamic. Ya, jadi kalian mungkin ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang mungkin kurang tahu juga. Jadi ini mereka bergerak di bidang ini ya, properti ya. Ini properti, sub-industrinya pengembang operator real estate. Biasanya kan dimulai dengan website, tapi kali ini aku mulainya dengan halaman idx.co.id. Kenapa? Karena ketika aku mengunjungi websitenya, dikasih uh, warning ya, dikasih warning oleh antivirusku. Ada mencurigakan, suspicious, mencurigakan websitenya. Jadi kalau aku lanjutin, mungkin akan berbahaya, tapi kalau aku nggak lanjutin berarti aman. Ini websitenya nih, Trinity Dynamic. Karena mencurigakan ya, aku ngikutin apa kata antivirusku ya, jadi nggak masuk. Jadi aku langsung fokus ke halaman singkatnya mereka. Jadi kalau teman-teman yang berani take resiko untuk masuk ke websitenya boleh juga ya. Kalian ngecek sendiri aja. Tapi kalau saya tidak. Oke, kita langsung aja ya. Mereka baru IPO di tahun 2021. Baru berapa tahun ya? 2 tahun kali ya? Ya, 2 sampai 3 tahun lah ya. Ini mereka properti. Dan ini nama-nama direksi dan komisaris ya. Dan kalian pasti tahu ada satu toko yang lumayan mungkin kalian kenal ya, yang sebagai apa namanya, motivator ya, Bong Chandra ya, Bong Chandra. Ini Bong Chandranya di sini. Jadi ini perusahaan yang apa namanya ya, partneran Bong Chandra dan kawan-kawannya. Dan ini komisaris utamanya. Pengendalinya kalian harus cari tahu siapa. Ya ini kemungkinan pengendalinya itu ada di nama-nama komisaris. Jadi nama direkturnya mungkin nggak punya hartanya, tapi yang punya hartanya mungkin yang duduk di komisaris ini. Gitu. Oke, seperti biasa kalian wajib cari tahu latar belakang dari setiap nama-nama ini dari direksi dan komisaris. Kalau Bung Chandranya mungkin kalian ada yang ngefans mungkin lebih kenal, tapi kalau yang nama-nama lainnya kan kita kurang tahu ya. Kalian cari di Google dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Kalau tidak ada berarti aman, kalau ada berarti harus hati-hati. Oke, kita lihat di komposisi pemegang saham. Ini kita lihat lumayan ideal. Jadi ada satu pengendali yaitu Agung Perkasa Investindo sebesar 52%. Jadi idealnya itu 51% ada satu pihak. Jadi cukup satu pihak aja yang mengendalikan, jangan di apa sih, di rame-rame gitu kan. Kayaknya itu mereka buat keputusan akan sulit. Jadi cukup satu aja pengendalinya. Masyarakat 20%. Oke lah, lumayan, lumayan apa namanya? Ideal. Masyarakatnya sedikit, ada satu pengendali. Sisanya yang ikut-ikutan itu komisaris dan direksi ya tentunya. Tapi enggak sih, enggak ada nih. Komisaris 0% dan direksi pun 0%. Sepertinya mereka semua ini kurang percaya ya, kurang percaya dengan perusahaannya mereka sendiri. Oke, kita lihat ini ada perusahaan-perusahaan lain. Kalian juga harus ngecek ini isinya siapa aja. Siapa tahu ada Bong Chandra dan kawan-kawan juga. Apa paling gitu aja sih. Nah gitu aja, nanti kalian ngecek sendiri nama-nama PT di belakang ini siapa. Oke, kita masuk ke bagian laporan keuangan. Ini baru kuartal 3 2022 ya, 9 bulan. Disajikan dalam rupiah. Oke, kita lihat bagian aset lancarnya. Aset lancar mereka paling banyak di persediaan aset real estate. Kita lihat nomor 7, persediaannya yang siap dijual atau masih dibangun. Nah, ini kita lihat di nomor 7-nya. Kalau misalnya siap dijual itu bagus, tapi kalau masih dibangun, jadi uang cashnya susah. Nah, apalagi kalau misalnya project itu butuh 1-2 tahun, itu lebih lama lagi. Jadi mereka kekurangan uang cash jadinya. Uang cash mereka kecil by the way. Cuman 32 miliar. Piutang ada 62 miliar. Jadi total-total yang bisa di cash secara cepat itu benar-benar hanya ini. 94 miliar. Nah, ini harapannya sih siap dijual ya, bukan yang lagi dibangun. Kita lihat di nomor 7. Nomor 7. Nah, ini dia nomor 7. Nah, ini dia.
Tanah dalam pengembangan, 134 miliar. Bangunan dalam penyelesaian 306 miliar. Yang siap dijual hanya 26 miliar. Kecil banget, 26. 26 ditambah 94 ya, 94 berarti sekitar ini 100 lebih lah ya. 100 lebih, 110 sekian lah ya. 111 sekian lah ya. 111 miliar ya untuk benar-benar asetnya benar-benar lancar. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Jadi utang jangka pendek mereka harus ditutupi oleh aset lancar mereka. Lebih tepatnya uang cash ya, aset yang siap jadi uang cash. Kita lihat liabilitasnya totalnya 203 miliar dan lebih besar utang jangka pendek ternyata. Uang cashnya mereka seret, ya ini seret, dan yang siap dijual hanya 26 miliar. Jadi ini masih dibangun dan mereka akan kesulitan, mereka bukan akan lagi, mereka sedang kesulitan uang cash di posisi 30 September 2022. Ya ini paling besar itu mereka utangnya di utang bank, uang muka penjualan ini ya, uang muka penjualan mereka utang ke klien ya. Jadi klien sudah kasih duit dan tinggal mereka menyerahkan uang, menyerahkan propertinya gitu. Jadi bukan kebutuhan, yang ngebet harus dibayar itu ya utang bank aja sih. Jadi ini kalau misalnya mau dipecah lebih kecil lagi ya sebenarnya mereka lumayan aman, tapi tetap uang cash mereka seret. Jadi uang cash mereka kan kalau mau dijual semua kan sekitar 100, tadi kita hitung 111 miliar kan. 111 miliar, sementara utang bank ini mereka 93 miliar, bisa dibayar, tapi yang lain-lainnya bisa seret nih. Utang usaha kayak gitu-gitu kan ini bisa dipending. Jadi masih aman tapi terlalu mepet lah ya, terlalu mepet. Jadi antara aset lancar mereka dan utang jangka pendek mereka atau liabilitas ini jangka pendek mereka lumayan mepet. Jadi kita nggak lihat total aset lancarnya karena di sini ada yang masih dibangun, nggak bisa dipakai. Jadi pakainya yang 26 miliar tadi itu. Dan utang yang jangka pendek mereka itu, ini kan mereka cuma kasih properti ya, properti senilai 96 miliar. Jadi kita nggak hitung, nggak masukin ini. Jadi kita masukin yang 93 ini plus utang usaha. Yang paling ini utang usaha masih bisa dipending, cuman utang ini aja yang nggak boleh dipending. So far masih aman jadinya total utang jangka pendek mereka masih aman. Liabilitas masih bisa dibayar uang cash mereka tapi terlalu mepet ininya. Oke, utang jangka panjang mereka ada utang bank 267 miliar. Masih bisa dibayar karena sifatnya jangka panjang. Ya bisa lah nungguin properti mereka yang senilai 300 M ini bisa kejual semua untuk menutupi utang jangka panjang mereka. Jadi so far dari sisi utang mereka kalau jangka panjang itu aman ya. Dari jangka pendek, jangka panjang aman. Cuman mereka uang cashnya terlalu mepet. Jadi harus hati-hati. Masih aman. Oke, next ke bagian perbandingan modal utang dengan modal ekuitas ya. Liabilitas 475 modal utangnya. Modal investornya 353, terlalu kecil ya. Jadi ini kurang ideal. Jadi modalnya lebih besar utang dibanding modal ekuitas. Jadi ini kurang bagus, kurang ramah bagi para investor. Oke, kita masuk ke bagian laba rugi ya kinerjanya. Kinerja mereka buruk di tahun 2022. Turun ya, turun lumayan banyak loh ini. Dari 247 miliar turun ke 150 miliar. Laba kotor otomatis turun, dipotong berbagai biaya, akhirnya mereka rugi 2 miliar, 2,9 miliar. Dari untung 28 miliar turun ke 2,9 miliar. Karena mungkin banyak produk-produk mereka yang masih dibangun ya. Jadi tunggu produk-produk mereka jadi dulu. Kita lihat di arus kas. Laporan laba rugi mereka kurang menarik. Di bagian arus kas justru menarik ada positif. Padahal di 2021 mereka negatif ya arus kasnya. Negatif 19 miliar. Tapi di tahun 2022 mereka positif 45 miliar. Karena pembayaran kepada pemasoknya sedikit atau berkurang dari tahun sebelumnya.
mungkin akan dibebankan di di kuartal 4 ya. Jangan-jangan gitu kan, negatif lagi nanti di sini. Karena belum 1 tahun ini. Oke sih itu aja. Mereka nggak ada tambah utang. Tahun lalu mereka ada utang tambah ya. Tapi di tahun 2022 kuartal 3 mereka nggak sama sekali tambah utang ya. Mereka justru bayar utang. Oke, dari sisi utang kuartal 3 mereka tidak tambah lagi. Mereka bayar pakai uang cash mereka. Tapi dari kinerja laporan laba rugi mereka kinerjanya turun, mungkin stoknya mulai habis ya. Gitu. Oke, kita masuk ke bagian kinerja tahunan mereka. Nah, ini dia. Mereka IPO di tahun 2021, jadi aku tulis di IPO. Jadi mereka sebelum IPO, mereka statement secara jujur kalau uang cash mereka negatif setiap tahun. Jadi mereka boncos terus ya. Tapi menariknya mereka mencatatkan kinerja yang selalu ada penjualan ya, selalu ada penjualan dan ada laba bersih. Masalahnya uang cash mereka selalu minus. Di sini ekuitas mereka justru minus, tapi bertambah perlahan demi perlahan. Di sini baru ada positif, ada uang IPO juga yang masuk, akhirnya ekuitasnya bertambah. Namun di 2022 kinerja laba rugi ya benar, justru mengalami penurunan. Ini yang kurang baik. Di sini ini belum 1 tahun loh ya. Kalau dijadiin 1 tahun mungkin minus juga. Minus kisaran 3 miliar ngikutin tahun sebelumnya. Kemungkinan kan, kita nggak tahu. Kalau rugi berarti ekuitasnya berkurang. Jadi overall kinerja mereka dari sebelum IPO udah buruk ya. Apalagi di bagian arus kas ini berbahaya, ini utangnya bisa makin banyak. Kalau arus kasnya minus, biasanya utangnya banyak. Dan cara perusahaan lari dari utang, mereka IPO biasanya. Dan mereka melakukan hal ini nih. Jadi harus hati-hati. Jadi kinerja tahunan mereka kurang menarik. Meskipun mereka jujur kalau uang cash mereka ini ya, gitu. Terus kita masih belum bisa kelihatan mereka pernah kinerjanya positif atau tidak. Kita nggak tahu, karena mereka baru IPO kan. Jadi harus tunggu mungkin mereka minimal 10 tahun lagi, biar kita bisa menilai bahwa ini kinerjanya memang buruknya itu memang sebentar atau memang apa gitu kan. Emang sebenarnya mereka bagus, cuman minusnya cuma sedikit gitu. Jadi karena baru IPO, jadi aku belum bisa menilai, dan keuangan sebelum IPO pun masih bisa dipercantik. Jadi ini belum tentu benar-benar seperti ini keadaannya. Ya aku nggak nuduh ya, cuman belum tentu kan seperti itu. Oke, dari sisi valuasi di harga 50 ya, harga paling rendah. Mereka sempat di harga lumayan di atas 100, sekarang turun sampai ke harga paling dasar. Mereka menghasilkan PE ratio minus ya. Kenapa minus? Karena mereka rugi ya, rugi. Jadi kalau setiap saham yang mengalami kerugian, PE rasionya biasa minus gitu. Kalau positif nanti PE rasionya positif. PVBR-nya 1 kali. Ini berarti kalau secara PVBR sendiri ini wajar, secara PVBR sendiri ya. Tapi kalau digabungan dengan PE ratio, digabungkan dengan dividen yield, mereka belum pernah bagi dividen. Karena kinerja mereka seperti ini, jadi mereka susah ya bagi dividen, jadi nggak mungkin bagi dividen. Jadi dengan kinerja seperti ini, aku pikir di harga 50 dan PVBR segini, aku masuk kategori mahal. Kenapa mahal? Karena memang dari kinerja arus kas mereka selalu mengurangi uang yang ada di perusahaan. Dan sekarang menghasilkan kerugian. Jadi dengan harga 50 sebenarnya masih mahal. Mungkin ini kalau jadiin PVB-nya 0,5 ya. Kalau dengan kinerja mereka seperti itu, pantasnya berapa? Ya paling aku kasih pantasnya 0,5 kali PVB-nya dengan kinerja yang seperti ini. Yang kurang menarik ya. Dengan 0,5 kali, berarti harganya berapa ya? Tinggal dibagi 2 aja. Berarti sekitar 25 lah harganya. Yang wajar segini. Gitu. Oke, ini dari sisi valuasi dan kinerja tahunan kurang menarik. Nah, ini presentasi mereka ya, atau public expose atau paparan publik sama aja. Mereka lakukan di Desember 2022.
lumayan ya, beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu lah ya. Kita lihat apa yang akan mereka presentasikan. Ini Bong Chandra ya, mungkin ada yang kenal sebagai motivator bersama timnya. Profil perseroan ya. Office Soho Residential sebanyak 652, Springwood Residence. Oke. Kita ngeliat profilnya mereka, kita mau ininya ya. Trinity Dynamic Santos, sukses bangun sinergi. Ini anaknya, ini anak kayaknya. Jadi salah satu pengembang terbaik di Indonesia. Belum ya, belum. Mereka cuma klaim diri sendiri aja. Ini masih yang visi misi kita lewatin aja ya. Kadang itu visi misi bisa jadi mereka nggak menjalankan gitu. Ini nanti kalian cek sendiri satu-satu apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak di masa lalu. Di Google ya carinya. Excellent Awards 2001 via Chi World Prix, penghargaan perseroan. Ini mereka dapat penghargaan karena apa ini? Padahal kinerjanya kurang oke menurutku ya. Oh, ini menjanjikan, newcomer yang menjanjikan. Ini banyak sekali penghargaan. Ini kalau untuk perusahaan, aku jarang sekali ngelihat penghargaan ya. Aku lebih lihat ke kinerja. Ini yang menggambarkan, kan ini sifatnya marketing. Mereka butuh ini tujuannya untuk kalau mereka jualan lebih gampang, begitu. Ini termasuk dalam strategi marketing. Portfolio project. Oke, ini Springwood Residence. Ini project-project mereka ya. Springwood Residence. The Smith. Alam Sutra ya. Grand openingnya mereka. Jadi mereka berhasil merealisasikan project. Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat ya, itu kita nggak perlu lihat ya. Kita tahu bisa tahu lewat berita aja sebenarnya. Perkembangan permintaan properti komersial ya memang setiap tahun akan terus meningkat. Masalahnya ada yang mau beli atau tidak. Tergantung uang yang ada di masyarakat. Dan tergantung dari target marketnya mereka. Apakah kalangan atas, menengah, atau bawah. Tapi kalau kita lihat dari produknya mereka, sepertinya mereka targetnya ke menengah ke atas. Permintaan properti ya kita lewatin aja. Perkembangan harga properti komersial. Properti komersial berarti seperti ruko dan lain-lain nih. Warehouse kompleks relatif tetap. Oke. Faktor-faktor yang menghambat penjualan properti, kenaikan harga bahan bangunan, pasti, suku bunga ya pasti. Oke, kinerja keuangan, marketing sales, peningkatan ya, ada kelihatan peningkatan. Ini yang kalau sini kita memang lihat meningkat. Tapi di sini mereka boncos nih. Jadi jangan lihat depannya aja, lihat belakangnya. Kalau boncos berarti lumayan berbahaya sebenarnya. Utangnya terlalu besar. Tadi kita udah lihat sendiri ya, utangnya lebih besar daripada ekuitasnya. Utangnya modalnya sekitar 475, ekuitasnya hanya 353. Masih lebih besar utang. Soal keuangan lewatin aja, strategi perseroan, serah terima. Ini bukan strategi sih, serah terima ya itu tanggung jawab. Nggak masuk strategi. Mungkin baik dan tepat waktu itu keharusan tanggung jawab seperti itu. Jadi bukan strategi. Maksimalkan nilai portfolio, fokus ke core bisnis perseroan, memastikan diversifikasi project. Ya oke. Mungkin ini lebih ke ini bukan strategi sih, ini memang harus dilakukan untuk mereka tetap hidup. Oke, gitu aja, nggak ada informasi yang penting dari presentasi mereka. Mereka hanya menjelaskan makroekonomi aja, bukan menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, berapa target omset yang akan mereka capai, berapa laba bersih yang mereka akan capai, lalu tahun 2023 nanti mau ngapain ya, mereka nggak jelasin seperti itu. Mereka ini lebih ke marketing sebenarnya. Oke, lewatin aja. Kita baca sesi tanya jawabnya. Bagaimana dampak kenaikan suku bunga terhadap penjualan perseroan? Ini nggak usah dijawab lagi sebenarnya. Pasti berpengaruh ya bagi masyarakat yang ingin beli properti yang perumahan contohnya.
Dua tipe pembeli pada properti yaitu korporasi dan end user. End user artinya masyarakat biasa, bukan korporasi. Kenaikan suku bunga lebih berasanya itu ke end user. Jadi kalau target market mereka ke end user, mungkin mereka akan terdampak ya. Secara end user, sampai saat ini kami bersyukur, baik dari pihak perbankan dan pemerintah bekerjasama untuk tetap menjaga kenaikan suku bunga di level yang stabil, oke? Jadi dari jawaban mereka, mereka memang targetnya end user ya. Kan ada apartemen dan segala macam kan. Ya kita lihat project mereka memang untuk apartemen, itu untuk end user. Korporasi, ya lihat aja nih, residence itu untuk masyarakat, untuk mau tinggal kan. Apalagi residence lagi. Oh, ya, tadi yang Springwood Residence ya penjelasannya. Home of Startup. Ini mungkin Silicon Valley Experience. Ini office nih. 440 apartemen, Soho, office. Oh, ini gabungan ya. Ini kayak semacam one stop solution ya. Ada tempat tinggal, kantor, dan lain-lain. Oke. Ya, mereka nyasarnya end user dan korporasi. Oke, tidak hanya pada korporasi. Kalau mereka nyasarnya ke korporasi masih aman. Oke. PPN ditanggung pemerintah. Kami memberikan DP kecil, diskon, dan memberikan cicilan yang panjang. Jadi mereka lebih baik mereka menjual barangnya sampai habis dibanding mereka tahan di harga tinggi atau yang penting barang mereka kejual lah intinya. Penjualan The Smith menjadi kontributor utama penjualan tersebut ya, sebesar di 91% dari seluruh total marketing sales periode 2022. Oke, ini yang paling jagoannya mereka nih. Dengan booming komoditas pada tahun ini, mengapa pertumbuhan sektor properti tahun ini cenderung terbatas? Ya, itulah salah satunya suku bunga dan perusahaan masyarakat ya. Masyarakat ini kita kan gini nih, supply di properti di Indonesia itu lumayan banyak, pembeli sedikit, terutama di bagian rumah ya, atau tempat tinggal. Ya, itu sih salah satu alasannya. Sektor komoditas booming, tapi properti tidak terlalu tumbuh. Ya ini sebenarnya nggak ini sih, lewatin aja. Bagaimana peluang dan tantangan pasar properti di 2023? Ada suku bunga tinggi ya. Tetap yang rumah itu jadi tantangan karena sekali lagi supply sebenarnya lebih banyak dibanding permintaan. Masyarakat mau beli, masyarakat ingin beli, masalahnya uangnya nggak ada. Itu dia. Kalau KPR suku bunganya lagi tinggi. Gitu. Ini nggak usah mereka jelaskan ya, aku jelaskan aja secara langsung. Tapi kurang lebih sama lah ya. Tapi mereka strateginya itu menyesuaikan kebutuhan pasar dan konsep yang unik dan inovatif. Jadi mereka tidak hanya menjual bangunan dan tanah, tapi juga menjual konsep dan inovasi. Ya marketing lah ya, ibaratnya. Peluangnya intensif, oke, lewatin aja. Permintaan KPR yang diperpanjang hingga tahun 2023, oke. Oke, itu aja tanya jawabnya. Tidak ada yang begitu penting banget. Tidak ada membahas berapa target omset di tahun 2023 berapa, target laba bersih berapa. Ini semuanya lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira apa ya? kurang uh, kurang berhubungan dengan investasi soal perusahaan. Ini lebih ke mereka malah ngebahas properti. Ini nggak jelas sih sebenarnya. Kita lewatin aja. Jadi kalau misalnya pertanyaan nggak jelas, biasanya aku lewat-lewatin ya. Yang aku pengen tahu sebenarnya target omset mereka berapa di tahun 2023, lalu target laba bersih mereka berapa, terus mereka belanja modal ada nggak untuk misalnya mau bangun properti baru atau gimana, terus bagaimana langkah mereka untuk agar terjadi penjualan yang sesuai target mereka gitu-gitu kan. Ini kan nggak ada sama sekali, mereka malah ngomongin properti. Mereka bisnis properti apa, sebenarnya apa sih gitu kan. Memang mereka bisnis properti, cuman kita perlu tahu sebagai investor mereka berbisnis lah gitu istilahnya. Ya paling itulah kurang oke tanya jawabnya.
Ini grafik harga sahamnya mereka ya. Jadi mereka pernah ini selama 1 tahun mereka pernah di harga 100 lalu jatuh sampai 50 karena ini kinerja mereka drop di laba bersih. Jadi kalau mau harga saham kalian tetap indah ya kalian harus ini buat trader ya, trader yang jarang dan nggak pernah lihat laporan keuangan. Dan ketika melihat video ini, sadarlah bahwa laporan keuangan itu penting ya. Ketika perusahaan mengalami kerugian, udah pasti harga saham akan drop, gitu kan. Kalau perusahaan laba bersihnya naik, pasti harga sahamnya naik. Jadi sesimpel itu. Jadi harga saham itu akan mengikuti kinerja omset dan laba bersih. Dua itu. Kalau satu doang itu nggak bisa. Misalnya laba bersih naik, omset turun nggak bisa. Harus dua-duanya naik. Laba bersih dan omset harus naik. Dan ekuitasnya juga naik. Jadi tiga itu. Tapi karena laba bersih mereka mencetak kerugian, akhirnya harga saham mereka jatuh ya selama 1 tahun dari 100-an ke 50. Ini dari mereka IPO 2021, mereka sempat di harga 900 ya hebatnya. Pernah digoreng, ini aku tahu nih mereka kayaknya sepertinya pernah goreng harga saham ini sampai 900 jatuh ke 50. Sakit sih ini. Ini kalau yang beli di 900 ini sakit banget ini. Oke. By the way, harga 50 itu pun valuasinya itu aku anggap mahal loh. Tapi kalau misalnya kinerja mereka mencetak laba ya, bukan mencetak rugi ya, sebenarnya ini wajar kalau mereka mencetak laba. Tapi untuk posisi saat ini aku anggap mahal, karena mereka mengalami kerugian. Ini ya, posisi ini aja ya, aku anggap wajar deh, misalnya mereka untung ya. Mereka untung pun di harga 50 itu masih harga wajar loh. Bayangkan kalau mereka udah harga 100 lebih kan, itu berarti udah kemahalan banget. Berarti mereka mudah kepancing sama marketingnya dari tim si ini, Trinity Dynamic ini. Oke, mereka nggak pernah bagi dividen. Ini di 50 itu udah harga wajar ya menurutku ya. 25, kalau untuk kinerja yang mereka yang mengalami kerugian, wajarnya di 25. Tapi kalau mereka di posisi untung, wajarnya di 50. Gitu. Oke, berita paling terakhir 1 tahun yang lalu. Ini lama banget. Jadi kita lewatin aja. Kalau mau cari berita ya di kontan.co.id, ketik kode sahamnya aja. Kesimpulan, wah, dari sisi prospek, perusahaan memiliki proyek yang masih dibangun. Tadi kita lihat ya ada tanah yang masih dibangun, bangunan yang masih dibangun. Jadi sisanya ya pekerjaan marketing dan sales untuk jualan. Gitu, tinggal proyek-proyeknya diselesaikan dulu. Sambil selesaikan, mungkin marketing dan salesnya bisa jalan untuk jualan proyek mereka. Oke, untuk industri mereka sendiri ya properti sebenarnya masih prospeknya masih positif ya. Apalagi kalau mereka mau mengembangkan di daerah-daerah lain selain Jakarta dan pendukungnya ya. Jadi sebenarnya prospek untuk perusahaan ini properti bagus banget. Namun balik lagi kembali ke daya beli masyarakat. Kalau misalnya produk mereka itu jualnya ke masyarakat, misalnya jual rumah atau residensial ya. Tapi kalau jualnya ke korporasi sebenarnya lebih aman. Mereka lebih butuh kantor atau gudang. Gudang lebih tepat sih, lebih dibutuhkan kalau gudang aku rasa. Cara keuangan, uang cash sedikit, ini tidak mencukupi untuk bayar utang. Mencukupi sebenarnya. Aku edit ya. Mencukupi untuk bayar utang, namun terlalu ketat. Jadi sisa uang cashnya sedikit. Jadi kalau mereka mau ekspansi ya mau nggak mau utang lagi. Kalau mau ekspansi, tidak mau utang lagi. Ya itu sih masalahnya mereka. Utang pun komposisinya lebih besar daripada ekuitas. Kinerja omset dan laba bersih kurang bagus secara historical, haruskah selalu minus setiap tahun ya. Ini kita udah lihat sendiri. Dan di tahun ini, di tahun 2022 maksudnya, mereka mengalami kerugian. Bagaimana 2023? Nah, kita kurang tahu ya. Valuasi mahal, tidak pernah bagi dividen. Like investasi, sebelum itu, kalau mau beriklan, silakan beriklan. Aku akan, jadi iklan kalian itu akan ditaruh di sini nih, di like investasi, baru iklan kalian muncul di sini.
ya. Oke, langsung. Like investasi, untuk jangka panjang tidak, karena perusahaan memiliki historical yang buruk di sisi arus kas dan belum ada data kinerja baik selama beberapa tahun. Jadi belum ada historical kinerja baiknya. Jadi masih meraba-raba lah. Istilahnya kita belum tahu ini perusahaan memang akan terus negatif atau ini hanya sementara. Kita nggak tahu. Daripada kita menebak-nebak, oh mungkin masa lalu mereka negatif, mungkin masa depan mereka cerah gitu kan, nggak bisa begitu. Kita berbisnis atau investasi ya memang harus lihat historicalnya juga. Kalau mereka pernah menghasilkan sesuatu yang baik ya kemungkinan masa depan pasti baik. Tapi masalahnya ini historical mereka buruk gitu. Jadi untuk jangka panjang lebih baik hindari dulu ya, tidak kalau untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek sebaiknya menunggu momen laporan keuangan kuartal 1 2023 dipublish. Jika ada omset yang naik dan labanya positif, boleh masuk dengan modal sedikit. Siapa tahu nanti ada narasi yang positif ya. Wih, kuartal 1 mereka kan tim marketing ya. Bang Chandra itu kan orang marketing sebenarnya. Jadi siapa tahu Bang Chandra dan kawan-kawan dan media membuat narasi true membalikan keadaan menjadi untung. Jadi harga saham yang paling dasar 50 jadi naik. Tergantung mereka mau bikin apa enggak narasinya. Jadi ya tunggu ini aja. Kuartal 1 2023 dipublish. Kalau omset naik dan labanya positif, itu bisa jadi narasi positif untuk harga saham mereka bisa naik. Tapi tergantung mereka mau naikin apa enggak gitu. Oke, sekian kesimpulan saham True ya, Trinity Dynamic atau Trinity Dynamic perusahaannya Bong Chandra. Jadi kalau misalnya ada data yang salah atau data yang perlu ditambahkan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya, koreksi atau tambahin informasi yang kalian merasa kurang pas atau kurang atau salah, boleh. Lalu kalau mau request saham lainnya boleh juga tulis di kolom komentar ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Dadah.